Bila engkau ingin terus meningkatkan ilmu pengetahuanmu dan meningkatkan kecerdasanmu, maka jangan pernah berhenti untuk terus bertanya dan bertanya lagi. Orang mendapatkan suatu ilmu berawal dari rasa ingin tahu. Ketika engkau ingin menatapi wajahmu sendiri, maka engkau harus menghadap ke cermin. Begitu pula ketika engkau ingin mengenali kepribadianmu sendiri, maka engkau mesti bercermin dari pantulan hati orang lain. Ketika engkau melihat wajah yang berbeda di depan cermin, itu artinya karena engkau memakai topeng. Mulai sekarang, jangan berpura-pura, karena itu sifat yang tak elok. Akan tetapi sebaliknya, wahai kekasihku, sejak engkau menjadi penghuni hatiku, aku tidak lagi merasa kehilangan apapun. Ini artinya aku memiliki segalanya. Sejak aku berhenti tidak lagi memikirkan kondisiku sekarang, baru aku dapat mengenali diriku sendiri. Ketika aku ingin melihat sesuatu dalam ruangan, baru terlihat ketika ada cahaya. Tetapi untuk menatapi wajahmu tidak perlu harus ada cahaya, karena wajahmu memancarkan cahaya sendiri. Akalku tidak pernah merasa takut melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Cita-citaku juga tidak pernah melihat kemustahilan. Sekalipun semua orang mengatakan mustahil cintaku tercapai, sekalipun semua orang melihat cintaku kepadamu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, aku tidak pernah menjawab berbagai pertanyaan orang tentang cintaku. Juga aku tidak pernah bertanya kepada siapapun tentang cintaku kepadamu, karena semakin banyak pertanyaan akan dapat membunuh cinta besarku kepadamu, wahai kekasihku. Undang-undang dan peraturan yang dibuat manusia, tradisi yang diabadikan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilanggengkan, semua itu dapat disiasati dengan modus tertentu, dapat dihindari dengan banyak cara. Tetapi undang-undang alam sama sekali tidak dapat ditawar-tawar dari kepastian yang telah ditetapkan, termasuk cinta besarku, wahai kekasihku, tidak memberi ruangan untuk tawar-menawar. Caci maki dan penghinaan yang masuk dalam telingaku dari orang-orang yang ada di sekitarku karena gara-gara cintaku kepadamu, wahai kekasihku, semuanya kuabaikan, seolah aku tidak mendengar apa-apa, sehingga kondisi hatiku tetap gembira seperti anak kecil yang belum paham makna kehidupan. Cinta besarku kepadamu, wahai kekasihku, mesti aku tuliskan sehingga nanti layak untuk dibaca oleh anak cucu kita. Atau kalau tidak, mesti ada sesuatu yang aku lakukan sehingga layak untuk dituliskan. Berbagai kesulitan yang aku hadapi, tantangan dan rintangan yang melintang di hadapanku, serta beban dan penderitaan yang kupikul di atas pundakku, tidak lebih persis seperti pertempuran yang tidak pernah berakhir, tetapi karena ada cinta yang terselip di dalam hatiku, sehingga aku bisa bertahan untuk terus menghadapinya. Sama halnya seperti pekerjaan apapun yang kita lakukan, apabila pekerjaan itu kita cintai, maka tidak akan pernah bosan atau terbebani rasa malas. Aku ingin mengatakan dengan jujur, wahai kekasihku, hanya engkaulah satu-satunya perempuan di alam dunia ini yang mampu merubah arsitektur kehidupanku dan menata ulang irama nafasku, sehingga aku tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah kugapai dalam hidup ini, tidak pernah merasa sempurna apa yang telah kucapai. Aku menduga kuat bahwa sesungguhnya semua kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia ini, termasuk kebahagiaan yang menjadi cita-cita semua orang, adalah didominasi oleh settingan imajinasi dan desain angan-angan, sehingga dengan demikian akulah yang paling berhak untuk mendefinisikan kebahagiaan bagi diriku sendiri,
sehingga disebut orang percaya diri. Ketika hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Aku tidak takut bila pendapatku ini dianggap orang sebagai pendapat yang nyeleneh. Semua pendapat yang sekarang telah diterima masyarakat dan dibenarkan dulunya dan pada awalnya merupakan pendapat-pendapat yang nyeleneh dan aneh. Nanti pada akhirnya kita akan menyadari juga bahwa sesungguhnya yang menjadi sebab banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam dunia ini adalah berpulang kepada diri kita sendiri, karena ingin menempuh cara-cara yang idealis menuju keinginan yang belum jelas, sehingga tidak hanya menyimpang di tengah perjalanan, tetapi juga sulit untuk melakukan langkah pertama. Cinta adalah satu kata yang harganya terlalu mahal, wahai kekasihku, sehingga tidak dapat dikatakan kepada sembarang orang. Adapun sampai sekarang engkau belum dapat memastikan cintaku diterima atau ditolak. Sudah kepalang tanggung, kata cinta sudah melompat, sehingga sulit untuk ditarik kembali. Adapun masa kekosongan dalam penantian datangnya jawaban pasti. Aku berusaha menggunakan segala kecerdasanku untuk mengisi kekosongan waktu ini dengan menyanyikan lagu cinta di tengah malam. Aku sadar betul, wahai kekasihku, bahwa untuk mendapatkan secuil kesenangan di alam dunia ini, kita mesti menanggung resikonya yang sangat berat. Hanya ingin mendapatkan kelezatan selama beberapa detik, konsekuensinya terlahir seorang anak manusia yang harus menanggung derita seumur hidupnya. Biasanya apa yang kita cintai dan kita senangi, tetapi kita tidak mampu untuk menggapainya, adalah lebih digandrungi dari apa yang sudah kita gapai dalam genggaman tangan. Sementara ini engkau sangat disukai banyak orang karena memang engkau sangat cantik. Tetapi nanti ketika usiamu semakin matang, jumlah teman yang ada di sekitarmu akan berkurang. Karena ketika otakmu cerdas, engkau tidak akan suka dengan segala bentuk basa-basi. Ketika engkau ingin mengatasi rasa takut yang melingkar di hatimu, jangan engkau berikan kesempatan kepada otakmu untuk selalu memikirkan apa yang ditakuti. Tetapi sebaliknya, engkau persiapkan dirimu untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Setelah itu, engkau akan mendapatkan ketenangan di hati. Sekalipun usiaku sudah tidak layak disebut anak muda lagi, wahai kekasihku, tetapi ketika nanti engkau memberikan kepastian cintaku engkau terima, akan terjadi molting pada diriku. Aku menjadi lebih muda lagi. Sampai sekarang aku masih terus belajar dan belajar untuk mengatasi kedunguan jiwaku yang masih sering diganggu oleh angan-angan yang tidak jelas. Ada satu pelajaran penting yang aku dapatkan dari kehidupan ini, dan engkau dapat memanfaatkannya, yaitu jangan pernah berucap dengan terus terang tentang keburukan orang. Biarkan saja orang itu mengetahui sendiri keburukannya. Tadinya aku ragu-ragu engkau akan datang, tetapi akhirnya ternyata engkau datang tepat waktu. Aku menunggumu di bawah pohon beringin rindang di depan balai desa, di pojok alun-alun. Engkau datang dengan mengendarai motor yang sangat baru sekali, sepertinya baru dibeli. "Apa kabar?" sapaku segera setelah engkau mematikan mesin motor. "Baik-baik saja, alhamdulillah," jawabmu cepat sambil tersenyum, membuat jantungku semakin berdebar tak karuan melihat bibir mungil merah menyala. Dalam perbincangan bersamamu di bawah pohon beringin, tidak ada yang istimewa. Yang dibicarakan hal-hal yang biasa, juga bahasa yang engkau pakai bernada rendah seperti biasa, layaknya perbincangan dengan seorang sahabat. Di penghujung percakapan, dengan tiupan angin sore yang semakin sejuk, engkau akhirnya mengatakan dengan ungkapan yang tidak terlalu serius, "Dalam kamus pribadiku, sahabat lebih indah dari kekasih." "Maksudmu?" tanyaku kemudian. "Sebaiknya kita bersahabat saja," jawabmu singkat sambil melepaskan pandangan ke arah balai desa. "Oh, begitu," aku terkejut.
Abdul Syakur Yasin, Indramayu, 6 Februari 2022.